Telah menyepakati poin-poin revisi Undang-Undang Desa. Kita akan ulas revisi Undang-Undang Desa dan bagaimana dampaknya bersama Wakil Ketua Balik DPR Ahmad Baidowi dan Ketua KPPUD Arman Suparman. Pak Baidowi, Pak Arman, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak Levi. Saya ke Pak Arman dulu ya. Pak Arman, bagaimana Anda melihat revisi Undang-Undang Desa ini? Ya, kami melihat dua hal yang Mbak Levi. Pertama dari sisi momentum, kemudian yang kedua adalah dari sisi substansi revisi. Gitu ya. Pertama dari sisi momentum, kita tahu ini adalah jelang tahun politik, tahun kontestasi politik tahun 2024, gitu ya. Dan menurut kami proses pembahasan revisi undang-undang, apalagi undang-undang desa itu akan tidak berjarak dengan kepentingan politik, gitu ya. Baik itu politik nasional maupun politik di level daerah, bahkan sampai di level desa. Sehingga kami menyebut Pak Ahmad Baidowi ini adalah satu simbiosis mutualisme nih antara stakeholders di desa, dalam hal ini kepala desa dengan perangkat desa, dan juga para politisi di level nasional. Karena 70-an ribu desa itu adalah satu kekuatan yang bisa dikapitalisasi, dan ini adalah peluang juga untuk para kepala desa dan juga perangkat desa untuk menuntut desakan terhadap apa yang menjadi harapan mereka selama ini. Ini dijawab dulu Pak Arman oleh Pak Baidowi. Pak Baidowi, simbiosis mutualisme antara para kepala desa dan juga para elit di DPR. Ya, itu perspektif ya, silahkan saja orang berperspektif, boleh-boleh saja di negara demokrasi ini menyampaikan pendapat dengan berbagai sudut pandang, itu boleh-boleh saja, itulah indahnya demokrasi di Indonesia. Tapi ingin kami tegaskan bahwa kalau selalu dikaitkan dengan politik, ya tidak ada yang tidak politik di DPR, namanya aja produk politik. Nah, kalau kemudian kita hanya soal politik yang dikedepankan, itu sebenarnya dari awal itu sudah bisa direvisi dari tahun awal 2023. Tapi kami katakan di situ tidak bisa direvisi karena belum masuk prolegnas prioritas. Dan sekarang pun RUU Desa itu tidak masuk prolegnas prioritas. Terus kenapa Balik melakukan usulan inisiatif? Karena menjadi kumulatif terbuka akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2023. Iya, jadi bukan karena momentumnya udah jelang pemilu ya Pak? Ya, karena ada putusan Mahkamah Konstitusi kemarin itu nomor 15 yang terbit pada putusannya Maret 2023 kemarin. Itu kan salah satu gugatan terkait dengan masa jabatan kepala desa itu ditolak oleh MK. Nah, setiap ada putusan MK itu kan wajib oleh MK itu diberikan kepada pembentuk undang-undang, yakni DPR bersama pemerintah karena open legal policy. Nah, karena dampak putusan MK, maka status undang-undang desa itu menjadi kumulatif terbuka yang bisa dilakukan, dibahas, direvisi sewaktu-waktu. Kumulatif terbuka itu ada beberapa, diantaranya tentang undang-undang perjanjian internasional atau ratifikasi, undang-undang tentang APBN, undang-undang tentang pembentukan daerah otonomi baru, terus undang-undang akibat dampak putusan MK, yang terakhir pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu tidak perlu masuk prolegnas prioritas tahunan, sehingga kalau kemudian Balik menindaklanjuti putusan MK dengan mengajukan revisi Undang-Undang 6 2014 tentang desa menjadi usul inisiatif, yaitu konstitusional karena jalurnya di situ. Di awal kami bukan menolak, tidak bisa, mengatakan tidak bisa, karena didesak terus. Di bulan Januari itu banyak ribuan. Pak Baidowi, ini tolong koreksi saya. Gugatan yang diputus MK pada sekitar April lalu itu kan soal masa jabatan yang 9 tahun, yang kemudian ketika bisa 2 periode bisa jadi 18 tahun. Iya. Terus kenapa kemudian semuanya ikut direvisi? Ya kan nggak ada larangan, namanya open legal policy. Jadi ketika sebuah RUU itu dilakukan revisi terhadap pasal-pasal tertentu, kemudian ada aspirasi yang berkembang, ya kita diskusikan. Berarti legal standingnya bukan hanya karena putusan MK? Ya bukan begitu, Mbak. Jadi nggak ada aturan yang mengatur bahwa karena yang soal hanya satu pasal, terus hanya satu pasal. Jadi begini, undang-undang ini sudah berusia hampir 10 tahun. Nah, ketika ada putusan MK, itu menjadi pintu bahwa undang-undang ini bisa direvisi sewaktu-waktu karena menjadi kumulatif terbuka. Nah, lazimnya dalam sebuah pembahasan undang-undang itu tidak mungkin hanya yang direvisi satu pasal, karena aspirasi yang berkembang dari 40 orang anggota Panja Balik
ada 40 pikiran yang tertampung di situ. Kita ini batasi hanya sekitar 12 poin. Oke. Kalau dibiarkan itu bisa 40 pasal yang bisa berubah. Tapi kita batasi, ini yang paling masuk akal sesuai dengan aspirasi yang berkembang, hanya poin-poin yang disepakati di Panja dan di Pleno Balik itulah yang menjadi kesepakatan untuk direvisi. Kalau Oke, Pak dibuka Arman. itu bisa pasal berubah semua. Baik, Pak Arman, ini pasal-pasal yang direvisi adalah pasal-pasal yang paling masuk akal menurut Pak Baidowi. Tanggapan Anda? Ya, tentu proses pembahasan ini konstitusional gitu ya. Tetapi yang kita sorot sebenarnya dari sisi momentum pembahasannya aja Pak Baidowi gitu ya. Karena melihat desakan para kepala desa 2-3 tahun ini terkait dengan masa jabatan, dana desa, uang purna tugas dan yang lain-lain itu kan satu desakan yang mesti ditanggapi oleh para politisi di Senayan gitu ya. Sehingga kami melihat dari sisi momentum ini kurang tepat, bisa direvisi, akan dibuat setelah tahun politik tahun depan atau tahun 2025 gitu ya. Tetapi dari sisi substansi yang kami lihat Pak Ahmad Baidowi gitu ya, kalau kita melihat indeks desa membangun gitu ya, dibuat oleh Kemendesa PDTT itu gitu ya, ada pergerakan positif sebenarnya dari desa tertinggal, maju, kemudian sampai mandiri gitu ya. Jadi sebenarnya ada perkembangan positif di level desa. Di situ kami melihat belum ada urgensi untuk kita membahas secara cepat proses revisi ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan desa membangun juga gitu, terkait dengan kualitas ketahanan sosial, lingkungan dan juga ekonomi, kami melihat yang membuat itu bergerak naik adalah kualitas tata kelolanya, kualitas perencanaan, penganggaran, kebijakan, yang mana itu sangat ditentukan oleh kapasitas dan juga integritas kepala daerah, kepala desa gitu ya. Nggak ada indikator masa jabatan yang menentukan kualitas itu gitu ya. Itu yang kami sorot dari sisi substansi. Sementara yang terkait dengan dana desa, direvisi untuk dinaikkan menjadi 20%. Tapi Anda setuju ya dengan revisi kenaikan 20% dari alokasi? Nah, ini yang poin kedua yang kami mau sampaikan gitu ya. Ketika ada usulan penambahan dana desa menjadi 20% dari dana TKD itu harus kita melihat apa yang menjadi kajian ICW tadi gitu ya. Dari tahun 2015 ketika 20 triliun dana desa dan sekarang sudah 60-70 triliun, justru pergerakan korupsi ini juga semakin naik. Nah, gitu ya. Ini yang mau saya tanyakan. Nah, ini yang mesti diawasi ya, juga ini yang saya mau tanyakan ke Pak Baidowi. Nanti konsep pengawasannya akan seperti apa Pak Baidowi? Ya begini, tadi saya ralat itu, data di Kompas itu menyebutkan data 2 miliar per tahun itu nggak ada. Itu. Jadi yang benar itu bahwa untuk dana desa dialokasikan 20% dari dana transfer daerah. Oke, 20% ya. Keseluruhan, karena kan di selain itu sebelumnya kan ada alokasi dana desa diambilkan dana dari perimbangan, kan sama aja bersumber dari APBN. Itu satu ini hal. Kalau saya menghitung gini sebentar, itu satu hal. Saya jelaskan dulu supaya nggak salah paham. Satu hal. Yang kedua, proses ini masih penyusunan, belum pembahasan. Ya, paham tata urutannya. Yang ketiga, tidak ada momentum yang tepat kapan RUU itu dibahas. Selama 5 tahun kami menjabat, itulah momentum yang tepat. Sebelum tahun pemilu, sehari setelah pemilu, sebulan setelah pemilu. Tetapi kita ingin melahirkan sebuah legacy di masa periode ini, ada perbaikan terkait dengan tata kelola di desa. Kalau tadi mau masuk ke soal penyimpangan. Nah, penyimpangan itu bukan masalah sumber dananya, bukan masalah besaran dananya. Penyimpangan itu terkait dengan pelaksanaan di lapangan. Coba Anda lihat dari sekian puluh ribu desa, berapa sih desa yang tersangkut kasus hukum? Itu tidak nyampe 10%. Meskipun saya tidak meremehkan data itu tetap jadi temuan, tetap jadi masalah. Ya kita perkuat pengawasan di situ. Karena pelakunya itu tidak hanya kepala desa. Ada oknum pemerintahan, ada juga aparat desa. Nah, pengawasan di sini sudah kita atur bahwa setiap tahun kepala desa harus melaporkan laporan keuangannya. Pertama, di rapat forum desa namanya. Jadi tidak dia suka-suka hanya menyampaikan SPJ ke bupati misalkan. Yang kedua, melakukan laporan keuangan ke pemerintah daerah, karena pemerintahan desa itu sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Pasal 2-nya itu menyebutkan bahwa desa itu bagian dari kecamatan, kecamatan bagian dari kabupaten kota. Maka laporannya ke sana. Yang ketiga, partisipasi dari masyarakat. Kawan-kawan seperti KPPOD dan beberapa pemantau-pemantau desa itu bisa juga memberikan peran di situ. Dan yang tak lupa itu adalah peran dari media melakukan pengawasan dan publikasi terhadap penggunaan dana desa. Nah, itu ruang itu kita berikan gitu. Dan saya kira apa yang kami lakukan itu kan menangkap aspirasi dari
masyarakat yang diwakili oleh kepala desa, oleh badan pemusyawaratan desa, oleh perangkat desa yang nasibnya ingin diperhatikan. Terus kemudian ini baru disusun oleh DPR. Soal pembahasannya kapan? Kita tunggu sikap dari pemerintah. Selama ini yang paling banyak disorot itu ketika RUU diusulkan oleh pemerintah. Nah, sekarang ketika RUU dari DPR ke pemerintah, bagaimana respon dari pemerintah? Baik. Nanti bisa menjadi keputusan bersama. Baik. Bisa tahun ini, bisa tahun depan, atau bisa tahun ini, periode ini belum selesai, bisa melompat ke periode berikutnya. Tetapi kami yang di periode ini ingin memanfaatkan waktu yang tersedia itu sebaik-baik mungkin. Oke. Meskipun nggak masuk prolegnas ya Pak Baidowi. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan saya gini. Meskipun nggak masuk, gini Mbak, tidak masuk prolegnas bukan berarti salah, karena ada kumulatif terbuka. Oke, baik Pak Baidowi. Tapi kemudian gini, saya mau revisi data. Tadi kan Anda bilang 2 miliar itu salah. Sebelumnya koreksi saya Pak kalau saya salah. 8,3%. Itu kan 1 miliar Pak. Itu kan rata-ratanya. Tapi kemudian ketika jadi 20% itu bukannya jadi 2 miliar bahkan lebih Pak? Tidak begitu ngitungnya. Ngitungnya gimana Pak? Jadi tidak di desa itu kita kemarin tidak dibagi rata karena ada desa yang jumlah penduduknya hanya 400, ada desa yang jumlah penduduknya 12.000. Kalau dua desa itu diberlakukan sama, jelas tidak adil. Makanya kita pakai konsep keadilan, Mbak. Selain dana desa kemarin, ya, tolong diperhatikan nih. Dana desa itu bunyi dana desa di undang-undang diambilkan dari dana transfer daerah. Ya. Satu, dana alokasi dana desa, ADD namanya, itu diambilkan dari APBD yang bersumber dari dana perimbangan. Dana perimbangan itu dari mana? Dari pusat juga, sama-sama APBN. Nah, karena sama-sama APBN sumbernya jadi disatukan aja di satu tempat. Tidak perlu dipecah-pecah. Begitu loh maksudnya. Jadi sampean jangan hanya melihat dana desanya di tahun lalu, tapi lihat besaran alokasi dana desa yang disediakan oleh Pak APBD yang bersumber dari dana perimbangan. Baik, Pak Baidowi. Maksudnya digabungkan, dikonsolidasikan supaya tidak ada jalur-jalur lain terkait dana desa ini. Sehingga kan sering begini di desa ya, kadang dana desanya aman, penggunaan ADD-nya yang tidak aman. Karena ada dua sumber di situ, ada dana desa, dana alokasi dana desa. Oke, Pak Arman, tadi kan Pak Baidowi sudah menjelaskan bagaimana pengawasan yang menurut Anda itu cukup, Pak Arman? Ya, kalau kita melihat angka 700-an miliar tadi Pak Baidowi, ya, ini bukan angka yang kecil meskipun itu terjadi di 10-11% desa gitu Pak ya. Jadi menurut kami ini juga satu data yang sebenarnya membuat DPR itu untuk memikir ulang terkait dengan usulan kenaikan dana desa ini gitu ya. Kemudian yang kedua dari sisi pengawasan gitu ya, dari sisi pengawasan kami sebenarnya menyorot soal peran pengawasan internal misalnya selama ini yang diperankan oleh inspektorat daerah gitu Pak ya, yang selama ini menurut kami itu juga kurang memiliki gigi untuk melakukan pengawasan terhadap dana desa di desa, baik itu dana desa PBN maupun dari ADD gitu ya. Kemudian yang kedua seharusnya juga menjadi poin revisi untuk proses pengawasan terhadap dana desa ini adalah penguatan peran BPD di level desa. Yang kami lihat per hari ini juga itu juga tidak menjadi salah satu fokus revisi gitu ya, karena praktiknya di lapangan BPD ini seolah-olah dalam tanda kutip gitu ya, itu menjadi bagian dari si kepala desa juga. Fungsi kontrol terhadap kinerja si kepala desanya menjadi kurang gitu ya. Kalaupun itu direvisi menurut kami gitu ya, dari sisi momentum tadi Pak, benar kata Pak Baidowi bahwa selama 5 tahun itu masa yang itu diberikan oleh undang untuk membahas revisi itu ya, apapun itu gitu. Tetapi kalau kita melihat konteks per hari ini Pak Baidowi gitu ya, dan kita melihat beberapa deret tadi desakan para kepala desa 2-3 tahun ini, menurut kami wajar kalau publik atau kami menilai ini ada sinyal transaksional di sini dari para politisi di Senayan dengan stakeholders dari desa gitu Pak. Termasuk soal masa jabatan Pak Arman, itu 9 tahun bisa 2 periode, artinya sekitar 18 tahun, itu setengah dari umur saya, itu gimana, kelamaan nggak menurut Anda? Ya, sebenarnya kalau kita melihat di Undang-Undang 6 gitu ya, kepala desa itu bisa menjabat 3 periode dengan masing-masing 6 tahun gitu ya, jadi 18 tahun juga Mbak Livi gitu. Tetapi melihat usulan penambahan sekarang seperti saya sampaikan di awal tadi, kalau kita melihat indikator terkait dengan tata kelola desa tadi itu masa jabatan itu nggak ada gitu, nggak menentukan kualitas tata kelola itu. Justru yang mesti diperhatikan adalah
bagaimana undang-undang ini itu bisa melahirkan kepala desa yang punya kapasitas dan juga integritas, Yes. gitu ya. Jadi itu yang mesti diperhatikan, bukan masa jabatan. Karena kalau kita bicara apakah 6 tahun itu cukup atau enggak, menurut kami ya yang memegang kekuasaan pasti merasa nggak cukup 5 tahun, 9 tahun, 12 tahun, 18 tahun gitu ya. Ini yang mesti dibatasi oleh undang-undang. Oke. Sekarang Pak Baidowi, kekhawatiran soal celah korupsi dari hasil revisi Undang-Undang Desa ini bagaimana kemudian meyakinkan ke publik bahwa ini kemudian tidak akan membuat celah korupsi yang semakin besar? Pertama, dari aspek pengawasan sudah kita tempatkan di situ, ya ini meningkatkan peran BPD. Karena selama ini yang disoroti hanya soal pasal terkait kepala desa, tidak pernah dilihat bagaimana fungsi BPD itu kita naikkan di pasalnya dalam hal pengawasan. Itu satu. Yang kedua, Mbak Levi tadi yang menyebut 18 tahun setengah umurnya, sebenarnya tidak ada yang berubah. Di Undang-Undang 6 2014 itu 6 kali 3 sama dengan 19. Itu 9 kali 2 sama dengan 8. Cuman periodisasinya kita dipanjangkan. Ya, biar tidak ada kontestasi di desa itu berkali-kali. Karena jenuh. Yang perlu diperhatikan, indeks kerawanan demokrasi. Saya dari Dapil Madura. Baru-baru ini ada Pilkades. Itu sampai terjadi, mohon maaf, yang namanya carok massal. Kekerasan itu ada. Karena apa? Skupnya sampai tingkat desa. Dan panasnya 6 tahun itu belum selesai. Kepala desanya belum sempat membangun, sudah baru selesai konsolidasi, 3 tahun dibutuhkan itu, 2 tahun lagi sudah persiapan menghadapi pemilihan kepala desa. Itu tidak hanya di dapil kami, tetapi juga aspirasi yang berkembang di daerah-daerah lain, karena skupnya ini yang paling kecil, di paling bawah, sehingga apa? Tingkat kerawanannya cukup tinggi. Hal seperti itu perlu kita perhatikan. Nah, ini hanya ikhtiar politik hukum dari kami, dari Badan Legislasi yang melaksanakan perintah putusan dari Mahkamah Konstitusi, terus kita tindak lanjuti dengan adanya usulan revisi Undang-Undang Desa. Pak Baidowi, soal kemudian masih ada yang kurang, ya biasa namanya produk manusia itu tidak ada yang sempurna, tapi ikhtiar kita untuk menyempurnakan regulasi yang ada. Oke, Pak Baidowi, ini terakhir untuk Anda. Ini saya mau nanya soal desa adat, itu kemarin dibahas juga nggak Pak? Desa adat, semua definisi desa itu diatur di situ. Ada yang terminologinya definisi desa tematik, desa adat termasuk desa yang di kawasan hutan. Kan ada juga nih faktanya, ada kawasan hutan, masuk hutan lindung, hutan apa, tapi di dalamnya ada permukiman penduduk yang atas nama desa. Itu sebenarnya tidak jelas sekarang. Itu desa atau masuk hutan. Nah, itu sudah diperjelas di undang-undang ini. Itu kan bagian dari yang kita perbaiki. Baik. Tapi tentu yang namanya perbaikan, niatnya baik, kita nanti tinggal awasi bersama seperti apa perjalanannya. Terima kasih Pak Baidowi, terima kasih juga Pak Arman telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, peretas Bjorka diduga kembali membocorkan 34 juta data pribadi berupa paspor milik warga negara Indonesia. Kenapa kebocoran data terus terjadi? Cindy Sistiarani kembali untuk Anda, usai jeda.